Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan mengadakan ibadah raya melalui live streaming. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan menyertai saudara dan saya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah ini, kami bisa memuji, kami bisa menyembah karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kami Tuhan. Pimpin kebaktian melalui live streaming Tuhan dari awal, pertengahan, akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah, kami siap mendikan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan. Kami bisa memuliakan nama-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau hadir, Kau lawat kami semua Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri sorak-sorai, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Oh Yesus, segala nama Yesus, ya nama Yesus, segala nama Yesus. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Segala nama Yesus, segala nama Yesus, segala nama Yesus, ya nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus.
kasih Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya Yesus. Aku percaya. Saya udah bawa pendeta Yaya. Atasku melimpah, kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kita katakan semua, katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji dan ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersorak-sorai, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur jikalau kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga menarik kuasa-Mu di tengah ibadah kami. Biarlah Engkau menerima pujian kami ya Bapa. Jikalau sebentar kami akan menerima sabda-Mu, curahan isi hati-Mu ya Bapa, kami percaya bahwa berkat-Mu limpah atas kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi dengan urapan yang khusus, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan jalan hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya dalam keadaan apapun kami boleh kuat menghadapi, karena kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita boleh duduk di dalam rumah Tuhan. Kita boleh duduk di dalam rumah kita masing-masing, dan kita boleh kembali bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Walaupun situasi yang kurang memungkinkan di dalam kita untuk bebas di dalam kita beribadah, tapi puji nama daripada Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, dan kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan, itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setiap kesempatan yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya semakin hari roh kita semakin dikuatkan, dan semakin hari kita semakin hidup lebih dekat dengan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema tentang hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam kemenangan. Dalam situasi yang seperti ini,
kita harus memiliki power yang ekstra di dalam kehidupan ini. Karena jikalau di saat kita tidak memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi lemah dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Dan jikalau kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya, maka iblis akan dengan mudah memakan kita. Iblis akan dengan mudah membinasakan kita dan menggagalkan rencana Allah yang indah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yang memiliki perikop hukum perang. Cara-cara untuk perang. Cara-cara bagaimana kita bisa mengatasi lawan-lawan kita. Dan kita bisa maju sebagai pemenang. Di sini saya bacakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat yang kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai Israel, dengarlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengarlah orang-orang yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Ini merupakan satu himbauan daripada Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Di saat saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengatakan, aku bersyukur kepada Engkau Bapa di surga. Karena aku bangga karena aku memiliki Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita melihat saat-saat ini, dunia mengalami peperangan. Mereka bertempur, mereka berperang, bukan terhadap sesama, bukan terhadap antar negara, tapi dunia saat ini berperang melawan virus corona, COVID-19. Virus yang kecil yang tidak pernah kelihatan, yang tidak bisa dideteksi, tetapi virus yang membuat manusia hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Virus ini membuat manusia hidup dalam kesusahan. Virus ini membuat manusia hidup di dalam penderitaan. Virus ini membuat manusia tidak berdaya. Dan akhirnya manusia pasti mengalami kematian. Tapi puji nama daripada Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, di tengah-tengah masalah yang sangat luar biasa ini, firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita.
Firman Allah memberikan semangat yang baru dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak menghendaki umatnya, orang percaya, hidup di dalam kekalahan. Mereka harus selalu menang. Karena Roma 8 ayat yang ke-37 mengatakan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi umat-umat lebih dari pemenang. Umat-umat yang hidup berkemenangan. Itulah sebabnya kita harus hidup di dalam kemenangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menang, dan kita sebagai umat-umatnya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menang. Maka di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, jikalau engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, jadi tentara yang lebih banyak, tentara yang besar. Dan kita bisa melihat kuda, kereta, tentara yang besar. Itu melambangkan satu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Kalau dunia ini saat ini digoncang, berbagai macam sektor digoncang, khususnya sektor perekonomian digoncang. Banyak perusahaan yang tutup, karyawan mengalami PHK, pengangguran. Dan mereka tidak mendapatkan income. Mereka tidak mendapatkan pemasukan. Virus corona boleh menutup pintu-pintu gereja. Tapi virus corona tidak bisa menutup pintu hati kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Pintu-pintu gereja boleh ditutup. Tapi pintu hati orang yang percaya harus terbuka untuk kemuliaan dan kebesaran nama daripada Tuhan. Iblis mungkin saat ini dia mengatakan, aku menang karena aku bisa menutup pintu-pintu gereja. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia harus mengatakan, aku adalah umat-umat pemenang. Karena Allahku, Tuhanku Yesus sudah menang. Dan aku harus menjadi orang-orang yang menang. Jangan engkau takut di saat engkau melihat kuda-kuda, kereta-kereta, pasukan yang besar, kekuatan yang besar yang saat ini menggoncangkan dunia. Jangan engkau merasa takut. Jangan engkau merasa takut. Dan di dalam ayat yang kedua, seorang imam harus maju ke depan di saat menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita tahu siapakah imam-imam itu? Imam adalah hamba-hamba Tuhan. Imam adalah pelayan-pelayan Tuhan. Imam adalah orang-orang yang mau melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Dia harus berdiri di garis yang terdepan. Untuk apa mereka harus berdiri di garis yang terdepan? Karena tugas mereka cukup berat. Mereka harus berdoa untuk negara dan bangsa ini. Mereka harus berdoa untuk virus-virus yang terjadi di dalam seluruh dunia ini. Orang-orang yang tinggal di dalam kelemahan, orang-orang yang tinggal di dalam keputusasaan, orang-orang yang tinggal di dalam ketidakberdayaan. Ini tugas hamba-hamba Tuhan, tugas pelayan-pelayan Tuhan, tugas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harus berdoa. Harus memberikan satu waktu kekuatan. Maka di dalam ayat yang kedua, seorang imam harus tampil ke depan. Dan dia harus berkata, menyampaikan kepada mereka. Jangan hanya berdiam diri. Jangan seorang hamba Tuhan, pekerja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, dia tinggal diri, dia berdiam diri, dia cuek satu sama yang lain, dan dia tidak mau tahu tentang apa yang terjadi dalam dunia ini. Mereka harus menjadi speaker. Mereka harus menjadi penyambung lidah-lidah Allah. Mereka harus menyampaikan sesuatu supaya orang-orang yang tinggal di dalam kekelaman, orang-orang yang tinggal di dalam ketidakberdayaan, orang-orang yang tinggal di dalam kesusahan, mereka mendapatkan semangat kembali untuk berjalan terus untuk meraih janji-janji daripada Tuhan. Lalu apa yang harus disampaikan oleh imam-imam itu? Apa yang harus disampaikan oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang yang percaya, oleh orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan,
Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ketiga di situ dikatakan, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Saat ini kita bertempur, saudara. Saat ini kita berperang. Apa yang kita lawan? Virus corona, COVID-19, yang membuat kita hidup di dalam ketakutan, membuat kita hidup di dalam kekhawatiran. Ini yang harus kita lawan. Ini yang harus kita lawan. Ini yang harus kita doakan. Supaya virus-virus ini segera, secepatnya berakhir, hilang, dan musnah dari muka bumi ini. Supaya umat-umat Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka boleh memiliki kesempatan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh kebebasan, dengan penuh sukacita. Kita melihat langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan hidupnya hidup di dalam kemenangan. Syarat yang pertama yang harus dilakukan supaya kita bisa hidup di dalam kelemahan, di sini katakan, janganlah lemah hatimu. Di dalam bahasa lain, jangan tawar hatimu. Ya. Jangan lemah hatimu, jangan tawar hatimu. Dengan lain perkataan, kita harus memiliki semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk melanjutkan misi dan visi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak boleh berhenti di tempat. Kita tidak boleh berjalan di tempat. Tapi kita harus berjalan terus. Apapun yang terjadi di hadapan kita harus terus berjalan terus. Sampai ke tempat tujuan, yaitu janji Allah menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Kita nggak boleh tinggal di dalam kelemahan. Maka di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, pasal 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kejiranmu menjadi kendor. Roma 12 ayat yang ke-11. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tetap semangat. Semangat harus ada dalam hidup kita. Semangat harus tetap ada dalam hati kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi buat mereka. Kita bisa menguatkan mereka. Kita bisa mengatakan kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut. Kita harus tetap berjalan terus. Terus berjalan terus. Ya. Kenapa boleh takut? Kenapa kita harus tetap semangat mengarungi hidup ini? Karena Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan orang yang tawar hati, orang yang takut, kekuatannya akan hilang. Dia nggak punya power lagi, dia nggak punya kekuatan lagi. Makanya Tuhan katakan kita nggak boleh lemah, nggak boleh tawar hati, karena orang yang lemah hilanglah kekuatannya. Kalau kita sudah kehilangan akan kekuatan kita. Kita kalau sudah kehilangan power-power yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan dengan mudah ditangkap oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita akan dengan mudah diperdayai oleh mereka. Kita nggak boleh lemah. Walaupun ada orang yang mengatakan, katanya hamba Tuhan, pendeta, memiliki kuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa sakit penyakit. Tapi kenapa banyak pendeta yang mati karena kena virus? Saya katakan mereka bukan Tuhan. Hamba Tuhan, pendeta bukan Tuhan. Mereka juga manusia. Dan satu hal, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, semua atas seizin Tuhan. Siapapun kita, baik kita hamba Tuhan, baik kita orang biasa,
baik kita pejabat, baik presiden, kalau Tuhan menghendaki kita meninggal, di saat itu kita pasti meninggalkan dunia itu. Dan orang yang mengalami kematian itu berbeda-beda macamnya. Ada yang terkena sakit penyakit, ada yang lagi tiduran mati, ada yang lagi makan meninggal, ada yang lagi berjalan meninggal. Tapi satu hal, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, semua itu atas seizin daripada Tuhan. Dan saya sangat senang sekali dengan prinsip Rasul Paulus yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Di situ Rasul Paulus katakan, aku tidak tawar hati. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, aku enggak tawar hati. Sekalipun manusia jasmani semakin hari semakin merosot, semakin lemah, aku enggak tawar hati, aku enggak lemah. Karena aku tahu kita punya sesuatu yang luar biasa. Dan penderitaan, kesusahan yang kita alami saat-saat ini hanya penderitaan yang ringan. Hanya penderitaan yang kecil. Tidak disebanding dengan kemuliaan, dengan mahkota, dengan janji-janji Tuhan yang akan diberikan dalam kehidupan kita. Makanya kita enggak boleh lemah. Kita enggak boleh tawar hati. Semangat hidup, semangat berjuang harus ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu satu kali kelak kita akan bertemu dengan Yesus. Dan kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan akan katakan, berbahagialah engkau hambaku. Karena engkau telah menyelesaikan tugasmu dengan baik selama engkau hidup di dalam dunia ini. Maka tugas orang yang percaya yang pertama, kita enggak boleh lemah. Kita tetap harus kuat. Kita enggak boleh tawar hati. Kita harus tetap semangat di dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan. Di sini dikatakan, janganlah takut dan janganlah gentar. Jangan takut dan jangan gentar. Kenapa kita nggak boleh takut? Kenapa kita nggak boleh gentar? Karena di dalam Yesus ada jaminan. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Jangan takut dan jangan bimbang. Aku menyertai engkau, aku akan membimbing engkau. Dia selalu ada buat kita. Yesus menyediakan hidupnya sebagai jaminan untuk hidup dan masa depan orang-orang yang percaya kepada Dia. Makanya kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar. Kita harus berani menghadapi kenyataan ini. Ya, memang dunia tempatnya air mata. Dunia tempatnya orang hidup dalam kesusahan. Dunia tempatnya orang hidup di dalam penderitaan. Dunia tempatnya hidup orang yang bermasalah. Banyak masalah dalam dunia ini. Sehingga tidak sedikit manusia yang hidup dalam dunia ini. Mereka hidup di dalam penderitaan. Air mata mereka harus keluar. Kesusahan melanda di dalam kehidupan manusia yang hidup dalam dunia ini. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, jangan takut, jangan gentar. Ya. Jangan takut dan jangan gentar. Kenapa kita nggak boleh takut? Kenapa kita nggak boleh gentar? Karena orang yang takut yang pertama, dia tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, bangsa Israel, 10 pengintai, Kaleb mengatakan kita harus maju karena negeri itu sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Tanah perjanjian itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita. Kita harus tetap maju, apapun yang terjadi kita harus tetap maju.
Tapi 10 pengintai dia katakan, kita nggak bisa maju. Orang yang takut akan mengeluarkan satu perkataan yang negatif. Orang yang takut, orang yang gentar akan mengeluarkan satu perkataan yang tidak bisa menjadi berkat. Perkataan yang menakutkan, perkataan yang membuat orang bimbang, perkataan yang membuat orang bingung. 10 pengintai dia katakan pada orang Israel, kita tidak bisa maju. Karena orang-orang di dalam tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang besar. Orang-orang yang luar biasa. Mereka suka memakan orang. Ini berita-berita yang negatif. Ya. Berita-berita yang negatif, berita-berita yang tidak bisa membawa berkat. Tapi Kaleb katakan tidak. Kita harus maju. Dan kita pasti bisa menang. Dan kita bisa masuk dan menduduki negeri yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena perkataan yang negatif. Karena hidup di dalam takut dan gentar. Tuhan katakan bangsa ini, orang ini tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Orang yang takut, orang yang gentar tidak akan bisa masuk dalam tanah perjanjian. Orang yang takut dan orang yang gentar tidak akan bisa menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Karena mereka selalu memiliki satu pemikiran negatif, negatif, dan negatif, dan negatif. Makanya inilah saatnya buat kita untuk menghilangkan rasa takut itu. Untuk menghilangkan rasa gentar itu. Dan kita terus maju. Kenapa kita nggak boleh takut? Kenapa kita nggak boleh gentar? Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang ke-3, orang yang takut tidak akan bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Orang yang takut tidak akan bisa melihat kehebatan Tuhan. Orang yang takut tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan. Di saat orang Israel berperang melawan orang-orang Midian, memang secara logika enggak masuk akal. Gideon menyiapkan pasukan cuma 32 orang, 32.000 orang. Dan musuh yang dihadapi 135.000 orang. Enggak masuk akal. Tapi Tuhan katakan kebanyakan. 32.000 orang itu kebanyakan, kurangi. Dan katakan kepada mereka, hai siapa kalian yang takut? Silakan pulang. Dan pada waktu itu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, orang yang pulang 22.000. Mereka pulang, mereka merasa nyaman di rumah, tapi mereka tidak akan pernah bisa melihat kehebatan Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kedahsyatan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka pulang. Mereka kalah sebelum berperang. Dan ini dikatakan bisa sebagai seorang pengecut, sebagai seorang pecundang. Dan seorang pengecut, seorang pecundang, jangan harap dia bisa mewarisi kerajaan Allah. Dia akan ditolak. Karena Tuhan katakan barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Baru dia layak di hadapan Tuhan. Sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Makanya kita harus berani menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini di dalam dunia ini. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Makanya pada saat bangsa Israel hidup di dalam ketakutan. Karena di depannya ada laut Tiberau. Di belakangnya ada pasukan Firaun yang mengejar dan hendak membinasakan bangsa Israel pada waktu itu.
Itu tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-10 dan seterusnya. Mereka hidup di dalam takut. Ketakutan mereka hidup. Tapi Musa katakan, jangan kamu takut. Karena bangsa yang kamu lihat, tentara yang besar yang kamu lihat, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Itu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Ya. Jangan kamu takut, kata Tuhan. Karena jikalau engkau takut, engkau gak punya power, engkau gak punya kekuatan. Dan engkau menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Makanya jangan takut. Ya, jangan takut. Supaya kita bisa melihat tanah perjanjian yang Allah sediakan buat kita. Rasul Paulus katakan, hidup untuk Kristus dan mati itu menjadi satu keuntungan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau mereka bisa meninggal saat ini karena rumah mereka, tempat mereka sudah selesai. Buat apa kita hidup dalam ketakutan? Ya. Itu langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Supaya mereka bisa hidup di dalam kemenangan. Yang ketiga, yang terakhir di sini dikatakan, janganlah gemetar. Bahasa lain, jangan kamu ngeri. Bahasa lain dikatakan, jangan kamu ketakutan, hidup dalam ketakutan. Di saat engkau menghadapi mereka, di saat engkau menghadapi virus-virus, penyakit-penyakit yang ada dalam dunia ini, yang membuat kita tidak bisa berdaya, yang mengharuskan kita harus tinggal di rumah saja. Tapi di sini dikatakan, janganlah gemetar karena mereka. Janganlah ngeri. Janganlah hidup di dalam ketakutan. Kenapa kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan? Karena ketakutan bisa membuat kita kehilangan kekuatan dan melumpuhkan fisik kita. Orang yang hidup di dalam ketakutan, dia nggak punya power. Dan dia bisa mengalami satu kelumpuhan di dalam fisiknya. Dan orang yang hidup di dalam ketakutan, dia akan kehilangan akal sehatnya. Tidak bisa memiliki pemikiran yang jernih. Pikirannya selalu negatif dan negatif dan negatif. Makanya kita nggak boleh hidup di dalam ketakutan. Ketakutan itu membuat imun kita turun. Antibodi kita turun. Dan di saat kita lemah, turun, maka sumber penyakit akan banyak, akan masuk dan menguasai hidup kita. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu, kita harus tetap maju, kita harus tetap dan tetap. Dan yang lebih fatal lagi, ya, yang lebih fatal lagi di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-26, Ulangan 21-26, ketakutan bisa membuat manusia binasa. Ketakutan bisa membuat manusia mati. Ngeri. Ya, ngeri. Makanya kita harus tetap memiliki satu pemikiran yang positif. Jangan tinggal di dalam ketakutan. Hadapi semua ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya punya moto, saya punya prinsip menghadapi situasi yang seperti ini. Yang pertama, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dengan kejadian yang kita alami saat-saat ini, kita semakin hidup dekat dengan Tuhan. Dan makan makanan yang penuh dengan gizi. Supaya antibodi kita ini menjadi kuat. Dan jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ya. Sering-seringlah cuci tangan. Kalau dulu orang cuci tangan kalau mau makan aja.
Tapi sekarang setiap orang mau bepergian, habis pegang uang, habis apa, selalu cuci tangan, selalu cuci tangan. Virus ini mengajarkan orang untuk meningkatkan hidup bersih. Hidup sehat. Hidup sehat, hidup bersih. Dan hidup dekat dengan Tuhan. Jangan kita lihat segi negatifnya, tapi kita lihat segi positifnya. Coba kalau enggak virus ini, saudara, acu-acu, cuek-cuek sama Tuhan. Nek kober datang sama Tuhan. Kalau sempat datang sama Tuhan, tapi dengan kejadian seperti ini, mau tidak mau, Tuhan, aku dekat dengan Engkau terus. Aku dekat dengan Tuhan terus, melekat dengan Tuhan. Dan pola makan diatur, kesehatan dijaga, kebersihan dijaga. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini mengajarkan kepada kaum khususnya yang jalan-jalan di mal. Dengan virus ini mereka takut untuk jalan-jalan di mal. Lebih baik mereka tinggal di rumah saja. Sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Satu ayat lagi, alasan kenapa kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Di dalam kitab Ulangan, ini ayatnya terakhir. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Ini ayat penutup. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan Allah yang dahsyat. Inilah alasan kenapa kita harus hidup di dalam kemenangan. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Karena kita punya Allah yang besar, karena kita mempunyai sesuatu yang luar biasa. Sebab itu kita harus memiliki satu kebanggaan yang luar biasa dalam hidup ini. Jangan kita berhenti, apalagi mundur, tapi kita harus tetap maju. Dalam situasi apapun kita harus tetap maju, maju dan maju. Karena Tuhan telah menentukan kita menjadi umat-umat yang berkemenangan. Tolong Pak Tony, kita akan menyanyikan satu nyanyian. Yesus baik, baik buat saya. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu mendampingi kita. Dia selalu memimpin dan menyertai dalam hidup kita. Karena dia tidak mengendaki sesuatu yang jahat. Sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita menderita. Terjadi dalam kehidupan kita. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik, baik buat saya. Taruh tangan kanan di dadamu, katakan Yesus Engkau baik. Yesus baik. Baik yang ada di dalam tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah. Taruh tanganmu di dadamu dan katakan Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, amin, baik buat saya. Kenapa kasih datang? Yesus baik, Kenapa kasih datang? Haleluya. Hidup tanpa-Mu, Yesus, Yesus baik,
baik buat saya. Biar musik mengalun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, Tuhan tahu, mata Tuhan tidak akan pernah terlepas dari dalam hidup kita. Tangan Tuhan siap sedia untuk memberikan pertolongan. Mungkin saat-saat ini kita mengalami masalah. Mungkin saat-saat kita hidup di dalam tekanan. Hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Hidup di dalam kekurangan. Karena kita terkena dampaknya dengan virus corona. Tapi satu hal, dalam kondisi apapun keadaanmu saat ini, Yesus selalu ada buat kita. Dia selalu menyediakan dirinya. Dia siapkan tangannya untuk menolong dan mengangkat kita. Dan Yesus selalu siapkan telinganya untuk mendengarkan ceritamu saat-saat ini. Katakan, Yesus baik. Amin, amin, amin. Buat saya, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh bahwa Engkau baik Tuhan buat aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kilawata kakakas, haleluya, haleluya. Glory. Kilawata kakas, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa di sorga. Kalau di pagi hari yang indah ini, Engkau masih izinkan kami untuk datang beribadah. Untuk kami bisa menyembah Tuhan. Untuk kami bisa memuliakan Tuhan. Untuk kami bisa kembali mendengarkan nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan demi kebaikan, atas kasih setiamu, atas belas kasihanmu, atas penyertaan, pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah waktu yang masih tersisa dalam hidup ini, kami boleh pergunakan dengan sebaik-baik untuk kemuliaan, hormat untuk Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan buat kami, supaya dengan pertolongan-Mu kami bisa tetap berdiri teguh. Kami boleh tetap kuat melakukan tugas-tugas yang sudah Tuhan taruh di atas pundak-pundak kami. Kau berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman. Kau teguhkan dan kuatkan hati kami.
Dimanapun kami berada yang saat ini mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus, kami perintahkan, kami hancurkan keluar. Supaya mereka boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang saat ini hidup dalam kesusahan, biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan dalam kehidupan mereka. Jika mereka saat ini mengalami masalah-masalah, tekanan di dalam kehidupan ini, Tuhan berikan jalan keluar buat mereka. Apa yang menjadi pergumulan kami saat-saat ini, doa-doa kami, mimpi-mimpi kami, biarlah Kau memberikan jawaban yang tepat buat kami Bapak. Supaya kami bisa melihat dan kami bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Engkau berkati setiap kami yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Engkau berkati kami yang sudah melakukan ibadah kami di rumah-rumah kami. Engkau berkati. Kami berdoa juga buat negara dan bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, beserta dengan seluruh staf-stafnya. Sampai kepada pemerintahan yang terendah, yaitu tingkat RW, tingkat RT. Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan. Tambahkan roh hikmat, akal budi buat mereka. Berikan kemampuan. Supaya mereka bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di negara kami Indonesia. Kami berdoa juga buat para dokter Tuhan. Yang saat-saat ini dia berdiri di garis depan. Mereka menolong orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan yang Kau mau tolong mereka. Lindungi mereka Tuhan. Pagari mereka dengan otoritas. Dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya. Dalam setiap pekerjaannya juga Tuhan mau berkati. Dan kami berdoa juga buat keluarga-keluarga yang terkena virus Tuhan. Engkau berikan kekuatan buat mereka. Berikan penghiburan buat mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa yang karena imbasnya karena virus ini. Mereka yang sudah di PHK, mereka yang sudah dirumahkan. Mereka yang tidak menerima gaji. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Supaya mereka boleh memiliki satu pemikiran yang positif. Mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tapi mereka boleh tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau Allahku yang dahsyat, Allahku yang besar. Yang sanggup memelihara hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan jikalau selesai ibadah ini kami akan pulang. Tuhan tolong kami. Sertai kami, lindungi kami dalam perjalanan. Jauhkan kami dari segala halangan, rintang, mara, bahaya. Jauhkan kami dari segala virus-virus yang mematikan ini. Supaya kami boleh memiliki kesempatan terus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami teringat buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Meta. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang dalam kehidupannya. Tambahkan roh hikmat, roh akal budi dalam kehidupannya Tuhan. Supaya dengan pertolongan-Mu, Ibu Gembala kami boleh tetap eksis, boleh tetap kuat, dan tetap maju, tetap semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para majelis pengerja yang ada, yang melayani di gereja-Mu di tempat ini. Baik yang ada di cabang-cabang, Engkau mau berkati mereka. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan penghiburan-Mu senantiasa. Istimewa. Berikan roh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap memiliki persatuan dan kesatuan di dalam mewujudkan tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap jemaat. Walaupun saat-saat ini mereka tidak bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati mereka. Biarlah kasih setia-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Supaya dimanapun mereka berada, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-selamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Marilah kita pulang bersama-sama. Dengan membawa berkat damai sejahtera roh sukacita. Penyertaan,
pemeliharaannya, perlindungannya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam studi pelajaran anak-anak kita sekalian. Tuhan memberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan semua berkat ini. Mari yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.